Hai guys, balik lagi di podcast Kata Rata, podcast yang ngobrolin tren kesehatan dan gaya hidup bareng gue Dr. Devi yang biasa dipanggil Doc Dev. Nah, di episode ke-9 ini kita kedatangan seorang wanita yang rambutnya warnanya ungu. Mungkin teman-teman netizen mah udah tahu lah ya, siapa sih cewek berambut ungu ini yang namanya itu bukan kucing, bukan cat womanizer, tapi adalah Andrea gitu. So, hello Andrea, thank you so much for your time. Hai Dev, senang banget gue bisa ada di sini. Berasa kayak kongko-kongko aja kali ya hari ini. Iya, abis ini kita pindah ke kafe ya. Betul. Nah, hari ini kita lagi mau ngobrolin tentang stigma as a woman. Karena kita tahu sendiri Andrea juga selalu lumayan vokal lah ya ngobrolin tentang women itself. Mungkin you can introduce yourself untuk teman-teman mungkin yang belum kenal Andrea. Hai teman-teman semuanya, gue Andrea, also known as Cat Womanizer on Instagram and Twitter dan juga YouTube. Dan gue adalah sexual health activist, healthy relationship speaker, dan juga content creator. Yes, thank you. Nah, balik lagi ke topiknya nih, ngomongin stigma dan perempuan, kayaknya harus ngangkat soal masyarakatnya dulu, ya kan? Apalagi kita hidup di Indonesia masih banyak yang punya stigma-stigma khusus buat perempuan. Nah, kamu setuju nggak sama pernyataan ini? What do you think of the stigma in Indonesia? Sebenarnya stigmanya sih banyak banget sih ya. Kayak misalnya kalau perempuan mau modifikasi badan misalnya, itu dianggapnya nggak bersyukur, tidak menerima dirinya sendiri. Yes. Terus kalau perempuan misalnya mau memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, ntar ada lagi stigmanya. Yes. Kalau memilih untuk bekerja, berkarir, ada lagi. Nggak pernah habis. Betul. Apalagi sekarang semua orang bisa ke internet juga kan. Jadi nyampur tuh orang yang open minded sama yang punya stigma khusus, ya kan. Jadinya banyak juga netizen julid itu. Nah, boleh cerita nggak sih kamu pernah nggak jadi bahan omongan atau korban malah dari netizen ini? Kayaknya kalau kita kan udah temenan ya, saling memantau. Kayaknya tahu sih sebenarnya ada aja. Sebenarnya apalagi kalau kayak di Twitter ya, ada aja tiap gua ngomong apa, pasti ada chance untuk jadi viral gitu. Padahal sebenarnya menurut gue yang gue omongin biasa aja sih, atau mungkin malah sebenarnya thought provoking, maksudnya supaya kita bisa mikir gitu. Tapi ada aja. Nah kalau kayak netizen julid, khususnya mungkin yang recently ini karena ketika gue baru abis operasi payudara kali ya, dan kebetulan ini operasinya udah 2 kali juga, jadi udah 2 kali kena terpaan julitan netizen ini yang katanya menerima diri sendiri apa adanya. Kok sampai operasi sampai 2 kali gitu, padahal kayak ya gue oplas juga tidak merugikan siapa-siapa gitu ya, nggak pakai duit Anda juga. Iya betul sekali. Tapi kita juga sebenarnya modifikasi diri, ibaratnya modifikasi diri apa sih? Kayak gue facial ya, emang gue suka aja manjain diri sendiri juga gitu. Why not? Toh juga bukan pakai duit mereka juga kan sebenarnya. Nah, gimana sih cara lo respon komen mereka dan mungkin pandangan dari followers lo yang udah lama kali ya? Karena kan lo sendiri juga, I feel kalau follow Andrea dulu tuh pertama kali kenal Andrea tuh dari gue tuh seorang followernya juga loh gitu. Dan gue admire Andrea banget karena dia speak up something yang kita nggak berani omongin. Ibaratnya it's the elephant in the room lah, sesuatu yang nggak mau kita omongin tapi harus diomongin juga gitu. Nah so far gimana tuh your growth dari followersnya baru sedikit sampai sekarang mungkin udah ada hatersnya juga gitu? Bener sih, kalau waktu mungkin kalau followernya masih sedikit, mereka kebanyakan masih sopan ya. Ketika udah followernya makin banyak, emang ada aja jadi yang aneh-aneh sih. Karena kan tadi yang lo bilang, semua orang akhirnya jadi punya akses untuk internet. Semua orang juga bisa bikin akun anonymous juga. Lo hari ini bikin akun A, besok bisa pakai akun B, besok pakai akun C. Meskipun udah diblok, semuanya tetap ada kan. Jadi kayak begitu. Apalagi kalau misalnya dalam konteks kita ngomongin tentang body modification tadi, ada aja sih yang akan komen. Padahal gue selalu akan bilang kalau apapun body modification yang kalian lakukan itu harus berangkatnya dari self love. Karena ini based on experience dari follower juga, dari teman-teman yang memang udah modif, nggak cuma oplas doang gitu. Kalau mereka kayak misalnya diet juga. Kayak misalnya teman-teman yang tadinya mungkin overweight, sekarang akhirnya badannya sebenarnya udah fit. Tapi mereka berangkatnya masih dari insecurity, masih pengen kayak gue pengen diet, gue pengen olahraga bukan supaya sehat, tapi gue pengen kayak bisa nunjukin diri ke orang-orang. Akhirnya masih insecure juga meskipun badan mereka udah fit sekarang. Dan teman-teman juga yang udah operasi payudara juga misalnya, ketika akhirnya mereka oplas, gue lihat sih hasilnya menurut gue biasa aja ya, bukan yang lebay gimana juga. Tapi teman-teman malah akhirnya
insecure juga. Mereka kalau pakai baju kebuka sedikit ditutupin. Kalau ada kelihatan belahan dada dikit di Instastory ditutupin stiker. Dan mereka jadi emang bilang ke gue juga, emang gak bisa ya lu melakukan modifikasi badan berangkat dari oke, kalau gue udah melakukan ini, gue akan jadi pede. Yes. Enggak. Insecurity itu lo harus hadapin dulu sebenarnya. Lo harus berangkatnya tuh dari self acceptance justru. Yes, I agree. Karena insecurity itu is in the back of our mind gak sih? Kayak kita continuously looking for something yang kita nggak punya, tapi masih terus aja insecure kan? Mungkin lo juga bisa ceritain nggak kayak how's your process dari Andre yang dulu mungkin gue nggak tahu sih lu dulu orangnya se-speak up itu atau enggak until you become someone yang juga inspired a lot of people untuk berani speak up. Mungkin you can share your journey with our viewer. Sebenarnya kalau gue berangkat dari keluarga yang sangat konvensional, sangat tradisional, sangat gerejawi. Gerejawi, oke. Tapi, nah yang gue baca-baca juga kalau anak-anak yang lahir dari keluarga atau besar di keluarga seperti itu yang terlalu mengekang, terlalu tradisional, konvensional, memang pilihannya ada dua. Satu, lu bakal akan jadi nurut banget, jadi people pleaser, atau satu lagi akan jadi kayak gue yang mana akan jadi rebel. Yang jadi rebel yang lebih mau speak up, lebih mau kayak mempertanyakan dan challenge segala sesuatu. Gitu. Jadi gue memang sampai sini tentu ada prosesnya, tapi yang mau gue lakukan adalah sebenarnya in general, ini ke diri gue sendiri dan juga ke follower gue pengen challenge your assumptions. Karena mungkin kita besar udah punya bias-bias tertentu juga kan, karena kita digedein dengan values-values tertentu, tapi bisa aja values yang kita pegang itu sebenarnya salah atau nggak baik. Dan kita harus berani untuk challenge. Yes. Apakah ini benar? Apakah ini baik? Apakah ini relevan? I agree. Dulu juga kita sempat ngobrol tentang mental health juga kan, yang dimana waktu itu kita saling curhat kayak, ya udah it's okay to accept you're stressed out, ngobrol sama counselor it's fine gitu. Tapi kan kalau di keluarga tradisional ibaratnya minta izin nih, sorry ya hari Minggu nggak ikut makan soalnya mau ngobrol sama psikolog. Kamu kenapa gitu kan, langsung kayak gitu stigma ya, but it's normal, which is lo juga selalu ngangkat di konten-konten lo juga kan. But honestly seberapa penting sih acceptance itu menurut lo? Karena banyak banget ya ibaratnya netizen di luar sana mungkin ngeluarin a lot of hate comments karena ada something going on with themselves kan. Jadi how important is self acceptance from your view? Penting banget, apalagi kayak tadi yang lo bilang juga sih, yang sering kita baca quote-nya adalah hurt people hurt other people juga. Jadi orang-orang yang bisa nyakitin orang lain adalah karena mereka juga sebenarnya tersakiti tapi belum bisa resolve, belum bisa healing sendiri. Jadi mereka nggak tahu outletnya gimana. Kalau gue sakit, gue nggak bisa lihat orang senang. Gue harus nyakitin mereka juga supaya mungkin it would make me feel better gitu. Karena it would make me feel more superior misalnya. Jadi acceptance itu penting banget, dan juga penerimaan nggak cuma ke diri sendiri juga. Penerimaan mungkin dalam konteks kita harus bisa terima bahwa orang lain, mereka punya otonomi atas dirinya sendiri juga. Orang lain mau ngapain, selama tidak merugikan kita, itu urusannya mereka. Kita nggak usah ikut campur, nggak usah sok-sok ngasih unsolicited advice misalnya. Padahal misalnya teman-teman juga kalau lagi curhat ke kita, mereka nggak minta kita kasih solusi. Mereka nggak minta kita yang nyelamatin mereka juga. Cuma kadang-kadang kita kan yang kayak, oh I wanna be a superhero misalnya. Padahal sebenarnya nggak harus seperti itu. Jadi penerimaan itu sebenarnya menurut gue luas banget. I see. Nah balik lagi ke topik acceptance, kayaknya ini berhubungan dengan question gue berikutnya, which is gimana cara kita enhance diri sendiri kalau kita aja nggak accept diri kita. Plus dengan dunia social media sekarang tuh banyak banget negativity lah. Maksudnya kalau kita nggak filter it right lah ya. Maybe you have any thought on that supaya viewer kita juga tahu kayak what they need to do first to accept themselves gitu. Sebenarnya kalau accepting yourselves itu berarti kita harus tahu juga, itu harus mulai dari pengenalan diri sendiri. Sebenarnya kita strength-nya di mana, kekuatan kita apa, weaknesses kita apa. Kita harus terima weaknesses kita juga. Dan kita harus berani buka mata dan terima bahwa mungkin ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Nah, ini maksudnya juga self acceptance, self love. It's not a code word for not ever changing yourself. Karena changing yourself ini konteksnya adalah improving. Meningkatkan kualitas diri supaya kita mencapai potensi maksimal kita gitu loh. Jadi kalau kayak ngomongin misalnya gak usah ngomongin oplas deh,
Sesimpel kayak misalnya tadi lo bilang pakai facial, pakai makeup, pakai bulu mata, pakai segala macam, itu ngecat rambut misalnya, itu kan sebenarnya udah termasuk dari modifikasi dari yang apa adanya. Iya. Nah terus kalau misalnya ngomongin tentang enhancing atau memperbaiki, misalnya kalau kita jerawatan, kalau misalnya giginya nggak rata, masa iya nggak di dalam atas nama self acceptance kita nggak benerin gitu. Padahal kalau kulit yang sehat adalah kulit yang nggak jerawatan. Gitu, yang nggak kusam juga ya. Dengan cara apa? Kalian harus ngerawat. Itu kan, tapi mungkin ada sebagian orang yang kayak, berarti lu nggak bersyukur. Justru dengan mensyukuri apa yang kita punya, kita mau menjaga dan terus merawat. Jadi jangan compromise lah ya bilangnya. Nah terus kayak misalnya kalau kayak gigi rata itu sebenarnya kan juga bukan cuma estetik aja kan. Karena yang gue tahu juga kalau gigi lu terlalu parah nggak ratanya, itu akan ada banyak penumpukan plak dan yang enggak nanti bisa ke health juga, ke health, dan napas lu jadi bau. Dan yang gue pernah baca Dev, ini kalau gigi lu bolong juga misalnya ya, terus lu nggak rawat gitu, itu bisa ngaruh ke jantung sama ke bisa meninggal nggak sih Beb? Iya, jadi kayak kalau misalnya bolongnya itu udah gede banget giginya, kan kumat, ibaratnya gigi itu tuh nggak cuman gigi. Kalau gigi bolong udah kebuka, ada syaraf dan pembuluh darah yang sebenarnya masuk ke badan kita juga. Jadi bayangin nggak tuh, semua kuman, semua makanan yang kita masukin ke dalam mulut itu tuh bisa masuk ke dalam pembuluh darah kita langsung. Jadi ya emang semuanya tuh nggak boleh dibiarin gitu aja. Karena ibaratnya ada sad story lah, gue ngeliat di Instagram ada seorang cewek yang ngeliat, oh tiba-tiba muncul bercak hitam gitu, dikirain tai lalat doang, ternyata melanoma, which is cancer stadium 4 for skin gitu. Jadi buat teman-teman mungkin don't take things easy, apalagi di zaman sekarang lah ya. Get checked up kalau ngerasa kok kayaknya ini something yang off, something that is not normal. Jadi it's apa ya, it's loving and accepting yourself sih ya, balik lagi kan gitu. Better safe than sorry juga sih sebenarnya. Daripada keburu ada apa-apa, mending diberesin dulu. Nah, tapi gimana caranya nih as a women dengan stigma yang masih banyak di Indonesia untuk enhance ourselves, meskipun stigma negatifnya banyak, kayak where do we get the positive vibes from gitu? Mungkin you have any thoughts juga on that? Kalau gue waktu itu sempet down banget karena gue pas di Twitter juga ada yang sempet sampai doxing gue, ada yang ngatain udah bawa-bawa keluarga juga, ngatain pasangan gue segala macem. Itu berat banget dan akhirnya gue juga larinya ke psikolog juga. Dan psikolog gue cuma ingetin yang penting adalah your closest circle that you trust. Soalnya buat apa gini ya, ada orang-orang yang mungkin terlalu banyak kritiknya juga sebenarnya yang tidak membangun, yang memang cuma mau menjatuhkan doang. Buat apa kita merhatiin kritik dari orang-orang yang kita nggak akan pernah bakal minta saran ke mereka anyway, gitu. And kalau misalnya ngomongin tentang stigma yang tadi gue bilang, kita kan sebagai perempuan, nggak cuma perempuan lah, mau laki-laki juga, semua orang ini terlalu banyak judgement dari orang lain juga. Jadi yang bisa gue katakan adalah let them judge you, let them underestimate you, and let them be wrong about you, because no matter what you do, people will always talk about you. Jadi whatever you wanna do, just do it, selama tidak melukai orang lain. Ya, I agree. Kalau nggak, ibaratnya ngelakuin sesuatu yang nggak ngerugin orang lain, tapi beneficial buat orang lain lah ya kalau bisa. Gitu. Nah, ngomongin soal penampilan nih, emang apa aja sih yang bisa kita enhance as a woman on your view gitu? Karena mungkin teman-teman cewek di sini mikirnya, aduh ngerjain ini boleh nggak ya, itu boleh nggak ya gitu. Jadi apa aja sih sebenarnya yang kita bisa enhance as a woman? Mungkin bukan dari penampilan luar doang, tapi secara health and mental healthness juga. Maybe you can share. Sebenarnya banyak banget again aspeknya. Jadi kalau mau dari fisik, kita udah bisa bercermin sendiri ya, lihat apa aja sih yang kira-kira butuh touch up dikit misalnya. Tapi mungkin selain itu yang sering kita omongin juga sih dari mental health juga, karena itu penting banget. Kita ngefilter orang-orang di sekitar kita juga, jangan sampai kita misalnya stick to someone atau stick in an unhealthy atau bahkan toxic relationship atau toxic friendship juga, yang akan bisa bikin kita lelah secara mental juga. Mungkin belajar say no juga ke kerjaan misalnya. Jangan semua diiyain, semua kerjaan diiyain, semua undangan hangout temen diiyain, akhirnya kita nggak punya waktu buat diri sendiri, capek.
Nanti kalau curhat ya, misalnya curcol. burn out sih. Iya, burn out dulu, yes terus ya. Iya, nah terus abis itu mungkin nanti jadi konsekuensinya adalah ketika kita punya pasangan, kita punya anak misalnya di rumah itu udah nggak ada, kita udah nggak punya kapasitas untuk mereka. Jadi kita cepet sumbunya pendek kan. Benar, dan benar, biasanya benar. sumbu pendek itu biasanya ke orang-orang terdekat malah. Agree. Yang sebaiknya harusnya nggak boleh kayak gitu dong. Iya, bener sih, kayak saying yes to everything tuh malah ngebikin kita susah nggak sih? Bukannya ibaratnya gini, yes you want to please everyone, tapi please yourself first gitu kan? Jadi nggak boleh say yes terus-terusan. Iya, dan nah itu acceptance lagi di sini adalah we have to accept the fact that we can never please everyone. Nggak bisa. Kecuali lo es krim aja banyak flavornya aja, misalnya kayak mint chocolate chip aja ada orang-orang yang nggak suka juga gitu. Jadi kayak you can never please everyone, itu you have to accept. Okay, so pengen nanya juga nih, so in your stage of life right now, what do you think you want to grow more? Kayak kalau payudara sudah mungkin yang lain kali. Mungkin bisa cerita dari kayak tadi kan ngobrol sama Bang John juga, dia juga I mean your circle of friend is everyone yang selalu constantly talking about growth. Kayak for you, maybe you can share what do you see Andrea this year, pengen growth-nya tuh di mana lagi sih? Kalau gue personally, honestly I'm building several companies right now, dan ada beberapa produk yang nanti akan di-share. Nanti akan segera dirilis tahun ini juga. Okay. Kalau buat gue sih growth-nya untuk saat ini mulai pelan-pelan pindah dari content creator ke entrepreneur. Okay, gitu. that's good. Finally sis ya. Akhirnya kita berjuang bersama ya. Nah tapi mungkin ada which point that lu pikir okay this is my time to be entrepreneur, karena kan teman-teman juga pasti ada juga the point in their life, aduh gue udah malas kerja lagi, gue mau jadi entrepreneur. What are the things yang harus disiapin sih sebenarnya kalau untuk jadi entrepreneur? Menurut gue kalau untuk jadi entrepreneur adalah yang penting tuh cari gue juga kita makhluk sosial yang nggak mungkin bergantung sama diri sendiri aja gitu loh. No matter how independent we are, kita nggak bisa bergantung sama diri sendiri. Which means biasanya kalau mau bangun bisnis itu kita butuh partner. Yep. Nah, cari partnernya ini juga sulit ya. Ini karena cari jodoh ya. Cari jodoh aja sulit, apalagi bisnis partner ya. Betul ya, karena ini ada kaitannya sama uang. Bener. Nah, ini banyak banget as you know. Kalau memang kita salah pilih partner bisa bahaya ini karena risknya jauh lebih berat. Betul. Jadi yang paling penting itu partner dulu lah ya. Cari partner tapi menurut gue juga partner juga belum tentu dari temen tuh bisa jadi partner. Iya. Belum tentu, karena yang namanya mungkin kita sebagai temenan tadi belum pernah ada uang involved. Sekarang nanti udah ada potensi cuan, ada mungkin pembagian job desk kerja dan tanggung jawab dan lain-lain. Itu temen bisa jadi ketes banget. Pasangan juga belum tentu bisa jadi suami, partner hidup. Partner bukan hidup. Suami saja. Iya, business partner. Iya. Makanya. Tapi benar juga kalau I mean buat teman-teman yang lagi mau cari jodoh untuk dimeritin juga harus terbuka soal keuangan kan. Kalau enggak ya kayak bisnis partner juga, tiap hari ketemu, tiap hari juga mau membuild sesuatu bareng, ya sebenarnya mirip-mirip juga lah ya sis. Dan yang penting berarti visinya sama juga. Betul. Visinya sama, values-nya sama. Dan ini juga ngomong-ngomong tentang values juga yang perlu mungkin gue ingatin adalah kita juga punya teman, kita punya pasangan, itu mungkin kita juga harus selalu review values kita tuh masih sama apa enggak. Karena belum tentu lo temenan sama temen lo misalnya udah 8 tahun nih, kayaknya baik-baik aja. Terus kok mulai sekarang recently kok kayaknya mulai drifting apart. Iya. Iya. Again, ini acceptance ada lagi di sini. Iya. Kayak kita semua nggak bisa selamanya bareng-bareng berdua terus gitu, misalnya sama teman, sama pasangan, sama keluarga mungkin. We have to accept that the other people grow, tapi mungkin kitanya enggak, atau kita yang grow tapi teman-teman lama kita mungkin memilih untuk ketinggalan di belakang gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa gitu, nggak usah baper, tapi accept it, and yang penting kita jauh lebih baik lagi lah ya. Gitu. So maybe you have any other message buat teman-teman untuk membuat mereka lebih accept themselves dan berani untuk enhance diri mereka sendiri. Biasanya kalau teman-teman juga ada yang nanya kayak Ci, baiknya begini apa gimana Ci, karena orang tua aku, teman aku, sahabatku bilang begini, bos aku juga begini. Nah menurut gue adalah yang jalani hidup siapa? Kita atau orang tua kita. Misalnya nih ya, kasusnya nggak direstui hubungannya, misalnya kita mau milih siapa? Hidup kita
ya kalau mau lihat secara statistik mungkin hidup kita lebih panjang daripada orang tua kita. Tapi kalau kita memilih untuk misalnya ngedengerin orang tua kita yang mungkin sebenarnya agak kurang masuk akal, misalnya kalau nggak direstuinya karena zodiak atau shio. Jadi ada yang perlu ditelaah lagi, dan again remember this is your life, you only live once. Jadi YOLO. Iya, YOLO banget. Jadi do whatever makes you happy as long as tidak merugikan dan menyakiti orang lain. Nggak merugikan diri sendiri juga ya, dan juga tidak bucin. Ya. Oke guys, thank you so much Andrea for today's session. Hopefully teman-teman di sini bisa learn a lot, dan kalau untuk curhat-curhat dengan Cidea mungkin bisa langsung ke Instagramnya Catwomanizer. Tapi abisnya sorry ya, DM-nya kayak jadi rame lagi nih. Jadi thank you so much guys. See you on the next episode. Bye bye.